Jadi Din Samsudin meskipun dia itu ASN pegawai negeri karena dia sebagai guru besar atau dosen di Universitas Islam Syarif Hidayatullah, itu dia kan bukan bagian pemerintah, dia kaum akademisi, kaum intelektual yang memang fungsi-fungsi untuk mempertanyakan sesuatu atau mengkritisi sesuatu atau justru mengkritik kebijakan publik, itu memang sebuah sebuah keharusan etis malah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang Din Samsudin, ya, Profesor Dr. Din Samsudin yang dituduh radikal oleh gerakan anti radikalisme ITB, katanya sebagian kecil alumni yang bikin kelompok GAR itu. Jadi katanya itu, ini Din Samsudin ini dulu waktu mahasiswa saya kenal, ya, nanti saya ceritain sedikit, ya. Untung dia nggak jatuh hati pada calon istri saya yang sekarang jadi istri saya. Saya ceritain tapi nanti. Sekarang di subscribe dulu. Like and share, yo amal soleh. Nah, kata GAR itu ini dia dilaporin polisi, satu poinnya itu dilaporin polisi tuh sedikit-sedikit lapor kayak anak kecil. Intelektual kok lapor kayak apa namanya, kayak Intel Melayu zaman Belanda aja kerjanya ngelaporin tokoh-tokoh Islam yang bergerak melawan penjajah Belanda. Pemerintah yang melawan pemerintah Belanda dilaporin sama Intel Melayu, lapor. Sekarang juga laporan apa namanya, punya paham radikal. Tapi terus dibantah, yang kita laporin katanya bukan sikap radikalisme Din Samsudin, tapi soal etika sebagai ASN, aparatur sipil negara, sebagai pegawai negeri, nggak etis gitu mengkritik pemerintah. Ya, kurang cermat kalau menurut saya, ya gini nih, menurut saya nih. Din Samsudin ini waktu saya dulu jadi tukang sapu 14 semester di UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, itu saya punya 14 semester saya jadi tukang sapu dari kelas ke kelas itu. Dulu tahun 84 ya, 83 sampai 90, 7 tahun ya, 14 semester jadi OB, jadi office boy. Dan saya tahu tuh Din Samsudin udah terkenal, udah ngetop waktu itu. Nah, saya punya temen namanya Ali, mahasiswa asing yang kuliah di UIN di Ciputat. Ali anak Madagaskar, ngomong Indonesianya lancar, udah belajar 6 bulan. Satu hari, satu malam setelah Isya, di depan kampus UIN itu kan ada asrama putri, bukan asrama putri sih, kos-kosannya di belakang kantor Jiwasraya. Nah, di situ ada calon istri saya di situ. Kalau nggak salah itu ada 8 orang, termasuk beberapa teman saya sekelas di situ, termasuk Ustazah Tatu Uyainah tuh yang sekarang di Ciputat. Satu kelas, nah dia satu kamar sama calon istri saya dulu gitulah. Nah, satu malam saya bareng sama si Ali itu yang anak Madagaskar itu, mahasiswa Madagaskar, ada diskusi di situ di ruang tamu di asrama putri itu. Saya datang, yang ngasih ceramah, yang ngasih materi Din Samsudin. Waktu itu udah mengetop dia aktivis ini, senior di IMM, IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kan ada 3 organisasi ekstra di situ, Himpunan Mahasiswa Islam, ya kan. Teman-teman saya di situ, saya tukang sapu sih nggak ikut, cuman teman saya yang saya lihat aktif itu ya. Kemudian IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Din Samsudin tokoh di situ sebagai mahasiswa waktu itu senior apa ya. Terus PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu selalu
bertarung dalam memperebutkan posisi-posisi di Senat atau di apa BEM lah kalau sekarang istilahnya. Nah, singkat cerita, satu malam saya ikut diskusi sama si Ali itu, sama beberapa mahasiswa yang lain di asrama Putri itu di depan UIN. Nah, penceramanya Din Samsudin, dia membahas tentang proses turunnya Islam di Gua Hiro lah, yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Jadi saya udah kenal Din Samsudin waktu itu, mengagumi lah gitu ya. Tapi Din Samsudin nggak kenal saya. Untung ya, kalau saya jatuh hati sama salah seorang penghuni di asrama Putri itu. Untung Din Samsudin nggak jatuh hati sama calon istri saya itu. Syukurlah. Nah, sekarang kembali ke Din Samsudin yang dituduh radikal. Ini sebenarnya kurang cermat itu ya, yang nuduh itu kemudian ngeles. Dia bilang mereka katanya nggak melaporkan ke polisi soal sikap pandangan radikal dari Din Samsudin, tapi dia menganggap Din Samsudin harus diusut karena melanggar etika sebagai ASN ya. Kenapa sih gitu aja diurus ke polisi, kan aneh, kurang kerjaan itu. Jadi kalau menurut saya, masuk dek motor suaramu dek, suaramu masuk dek. Nah, menurut saya itu dulu juga pegawai negeri ya, guru, udah punya surat SK dari Departemen Pendidikan Nasional, terus saya kembalikan, saya nggak mau jadi bukan negeri, daftar gajinya sudah ada, SK-nya sudah saya pegang, saya kembalikan ke Biro Kepegawaian di Gatot Subroto di lantai 5, saya bikin pakai surat ini, surat pakai surat ini, surat pernyataan pengembalian itu. Di atas materai saya tanda tangani sendiri, nggak konsultasi sama orang tua, salahnya saya. Akhirnya jadi tukang donat. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya menteri ya, seperti Pak Mahfud itu mengkritik kebijakan pemerintah di ruang publik, nah itu salah. Tapi kalau Pak Mahfud bukan sebagai Menteri Polhukam, tapi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jogja, kan tetap pegawai negeri, kemudian mengkritik pemerintah, itu nggak salah. Karena fungsi seorang akademisi adalah mempertanyakan atau mencari kebenaran, menegakkan kejujuran, keadilan, dan mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipandang merugikan rakyat banyak. Jadi sikap-sikap kritis seorang akademisi itu diperbolehkan, ya tidak salah dan nggak perlu diperkarakan oleh siapa saja, karena dia sebagai kaum intelektual yang meskipun dia pegawai negeri tapi dia bukan bagian dari struktur pemerintahan, kan gitu ya, tapi dia seorang akademisi. Nah, itu harus dibedakan. Jabatan politik atau jabatan politik dalam struktur pemerintahan itu memang tidak etis kalau mengkritik pemerintah. Tapi kan Din Samsudin dia bukan menteri, bukan dirjen, bukan. Itu pengumuman istri saya itu di Rebu. Pengajian Majelis Ta'lim Al-Mabrur di Rebu. Pengajian rutin Majelis Ta'lim Al-Mabrur. Ya udah aku mau rekaman nih cepet. Ya Rebu tahu. Pengajian rutin Al-Mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Din Samsudin meskipun dia itu ASN pegawai negeri, karena dia sebagai guru besar atau dosen di Universitas Islam Syarif Hidayatullah, itu dia kan bukan bagian pemerintah, dia kaum akademisi, kaum intelektual yang memang fungsi-fungsi untuk mempertanyakan sesuatu atau mengkritisi sesuatu atau justru mengkritik kebijakan publik, itu memang sebuah
sebuah keharusan etis malah, ya kan, kalau tidak sebagai sebuah kewajiban etis ya. Terus kok dipersoalkan? Nah, aneh itu yang mempersoalkan, berarti kelihatannya sih yang mempersoalkan perlu ini lagi ya, perlu diskusi lagi ya. Jadi kalau main lapor gitu sebenarnya ada semacam degradasi intelektual ya, atau semacam degradasi itu apa, penurunan gitu ya secara bertahap tentang tingkat itu intelektualisme dari orang yang lapor itu pertama. Yang kedua, itu menunjukkan terjadi semacam apa ya, pemiskinan ya intelektual ya. Bukannya kita itu percakapan diskusi di antara warga bangsa itu diperkaya, tapi justru dipermiskin karena kemudian apa, main lapor kayak anak kecil gitu ya. Harusnya kan dia mendiskusikan aja, itu tukang bubur itu bunyi bubur ayam ding 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 ding. Jadi ini kita sayangkan ya. Ya saya juga nggak punya pemikiran yang jauh, tapi saya ngomong dari hati aja, nggak punya data juga. Lawang saya kerjanya apa, nggak jelas ya. Habis sarapan, saya habis sarapan pakai ini nih, nasi sedikit, terus tahu 2, orek tempe yang kemarin sama sarden. Masakan istri saya tadi subuh dia habis tahajud gitu. Habis sholat tahajud dia masak, saya dengar tuh apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim, masak arden, enak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Husna? Jalan-jalan. Nah, jadi kesimpulannya apa ya, saya nggak mau nerusin lah kalau soal gitu. Terus Pak Mahfud lagi kekeliruannya itu sebagai ASN dan sebagai pejabat sebagai orang pemerintah masuk dalam urusan-urusan kayak gini, ngapain juga. Dia katanya gini, poinnya kalau nggak salah saya tangkap ya, menurut dia Din Samsudin itu, kata Pak Mahfud itu orangnya moderat ya, tidak radikal sesuai dengan keinginan pemerintah gitu ya. Oleh karena dia pikirannya nggak radikal menurut Pak Mahfud dan moderat, maka dia itu pemerintah tidak punya rencana untuk memproses hukum Din Samsudin. Dan itu kan omongan yang nggak benar toh. Kenapa? Ya pertama diucapkan oleh Pak Mahfud, orang pemerintah, ngapain dia ikut cawe-cawe terhadap urusan-urusan yang begini ya kan. Itu gimana keadilan itu ditegakkan, Habib Rizik itu dikeluarin aja itu ya kan kelihatan nggak adilnya itu ya. Kok ngurusin yang pemerintah tidak akan nangkap katanya orang yang kritis, kata siapa, kata Pak Mahfud MD, baca aja itu di online, tidak di suara.com misalnya yang tadi saya baca, tidak akan nangkep suara yang kritis ya, bubur ayam ya enggak, tapi nangkep yang melanggar hukum ya kan. Makan apa Mi? Somai Mi? Lah kamu bikin itu nggak dimakan, bikin apa? Bapak udah makan ya? Hah? Oh lagi pengen. Aku ya pengen sebenarnya somai, nggak ditawarin. Kan lagi ngomong. Lah kok nggak apa-apa ngomong, Pak mau somai ya, kan bagus. Sekarang tukang somai udah pergi. Tapi yang satu lagi kelas. Itu duitnya. Kalau kamu nanti yang tukang somai satu lagi beli, kalau aku yang bayar ya berarti kamu nggak bayarin aku berarti. Cuma nawarin doang. Nah kembali ke Pak Mahfud ya. Nah, Pak Mahfud itu kan harusnya sebagai pemerintah nggak usah ngurusin urusan percakapan publik kayak gini ya nggak. Harusnya kalau dia membenarkan sikap moderatnya Pak Din Samsudin dan menganggap pemerintah, kata Pak Mahfud mewakili pemerintah, tidak memiliki sikap radikalisme, itu berarti akibatnya apa? Itu berarti Pak Mahfud itu mendukung Din Samsudin ya kan, dan membenarkan sikap pemerintah yang memenjarakan orang-orang yang kritis menurut pemerintah, melanggar hukum.
Jadi pemerintah membenarkan siapa? Pemerintah mau memasukkan penjara Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan tokoh-tokoh dari KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Masyarakat Menyelamatkan Indonesia. Jadi di situ ada double standar tuh dari Pak Mahfud. Dia ingin mencari pijakan-pijakan secara apa ya? Pijakan-pijakan moral gitu secara di ruang publik saat ada kasus Din Samsudin. Kayak gitu loh. Seharusnya orang kritis itu kayak Din Samsudin yang cocok sikapnya moderat seperti yang diinginkan pemerintah. Aneh kan? Jadi nggak usah ikut-ikut lah, memperkeruh suasana sebenarnya Pak Mahfud itu, ya kan? Jadi itu ya suara itu bukan suara saya, itu suara Fahri Hamzah, ya kan? Fahri Hamzah. Pemerintah nggak usah masuk dalam percakapan di media sosial, di medsos. Biarkan itu orang-orang warga negara citizen itu berkelahi ya di media sosial, nggak apa-apa, nggak usah pemerintah ikut campur. Dikritik dengan keras oleh siapa? Oleh Fahri Hamzah ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya soal radikalisme ini gini ya, ini kan harusnya itu kan istilah-istilah akademis ya, kok jadi dibawa masuk ke ranah politik, apalagi Din Samsudin kan tidak melakukan pelanggaran hukum ya, katakan pelanggaran etika, ya enggak juga, etika apanya, dia bukan bagian dari pemerintahan kok ya, dia seorang akademisi kan, seorang dosen kan, biasa aja dosen berlaku kritis dan itu fungsinya. Kalau nggak kritis berarti tokoh-tokoh dosen, rektor, dosen dan lain-lain kalau nggak kritis dan dia bungkam terhadap kekuasaan yang zalim di masa hidupnya, maka dia melakukan pengkhianatan intelektual kan gitu ya. Justru bagus sikap-sikap Din itu, dia lewat dia kan ikut bagian dari kami ya, Satuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dia juga mengkritik dengan keras tentang kemungkinan besar Indonesia akan hancur meluncur secara nilai-nilai ya. Jadi kurang kerjaan aja kalau orang main lapor-lapor itu. Sekarang memang akhirnya ini pemerintah sekarang ini kok kayak aneh sih zaman sekarang ini. Jadi kayaknya jadi bukan NKRI tapi NTL ya, negeri tukang lapor. Jadi lapor dikit lapor, kecuali kalau menistakan agama pantas diurus sama polisi. Tapi kalau omongan-omongan Din itu yang sikapnya kritis, ngapain sih diurus? Emang semua akademisi harus ngikuti pemerintah gitu? Ya nggak? Ya nggak tahu lah. Mendingan saya jual mie pangsit deh. Hei, saya hari ini lagi beli kompor, nanti insya Allah beli kompor mawar ya. Kemarin regulatornya sudah saya beli, terus itunya sudah beli 2 meter selang tapi dari serabut ya, istilahnya serabut 2 meter supaya awet, apa karena nggak kaku gitu, kata orang yang punya, halo, yang ahli tentang orang dagang yang suka pakai kompor mawar ya. Terus kalau nanti sementara itu sudah ada itu apa namanya untuk bikin mie-nya, mesinnya ya 550 watt. Jadi kalau gini caranya ini saya juga harus punya sikap secara radikal. Saya mau jual mie ayam, saya kasih nggak jadi ayam Fatihah, nggak jadi ayam mie YouTuber, tapi kayaknya saya kasih judul ini deh, saya jual mereknya. Bu, dari mana? Olahraga? Keringet dicari. Ya hati-hati dah. Kayaknya saya kasih brand nama itu, saya menjual mie ayam radikal ya. Iya, judulnya mie ayam radikal atau mie ayam intoleran. Untuk menunjukkan si tukang mie-nya ini
memang nggak punya otak di dalam bercakap-cakap secara intelektual, makanya dia jualan mie ayam, judulnya mie ayam radikal dan mie ayam intoleran. Kenapa? Si tukang mie itu, saya itu nggak punya otak kalau ngomong. Kurang baca buku, makanya ngasih judul aja masuk mie ayam radikal, mie ayam intoleran. Itu menunjukkan dia itu apa ya, terjadi involusi ya, pemikiran bukan evolusi ya. Evolusi itu maju secara bertahap, ini involutif ya, secara intelektual dia itu mundur ke belakang secara bertahap. Karena apa? Halo ya, karena tuang lapor itu saya di Pramuka, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cocok di ini ya, di subscribe ya, itu di like dan di share ya. Kalau nggak cocok ya dengan gaya saya, dengan konten ini, saya mohon di like juga ya, di subscribe ya, buat orang yang baru menemukan pesantren Jolali, itu di share. Karena saya pengen 55 juta, sekarang baru 280.000 yang nonton, viewersnya totalnya baru mencatat 36 juta. Pengen saya 5 miliar gitu yang nonton ya. Terima kasih yang setuju dengan konten ini, sama yang nggak setuju saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Ojo komentar yang jelek-jelek ya, awas. Tak antem nih, kalau tak antem itu tak delete ya, tak delete, tak remove. Saya remove, saya delete, ngomong nggak punya You've given so much to me, Allah, so I bow down on my knees. Given so much to me, Allah, so I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, all glory be to you. You're the master of the universe, Allah.
You're the king of the heavens and earth. Allah, you're the only one who listens.